Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini pada mata kuliah manajemen pemasaran yaitu tentang menganalisis pasar konsumen, mengidentifikasi segmen target pasar. Proses menganalisis pasar konsumen dan mengidentifikasi segmen target pasar sasaran akan melibatkan pemahaman nosi objek, peristiwa, dan tempat. Hal ini juga memerlukan identifikasi konsumen sasaran dan proses pengambilan keputusan. Analisis ini penting bagi bisnis untuk menjangkau dan melayani audiens target mereka secara efektif. Analisis pasar konsumen membantu perusahaan untuk mengoptimalkan upaya pemasaran, memberikan produk atau layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelanggan, dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan konsumen. Analisis pasar menurut Kotler merupakan analisis pasar konsumen dimulai dengan mencari jawaban 7 sampai 6, yaitu siapa yang ada di pasar konsumen, apa yang dibeli, mengapa membeli, bagaimana membeli, kapan membeli, di mana membeli, dan objek apa yang dibeli. Sebuah peluang pertukaran maupun penawaran terhadap sekelompok orang yang juga turut memiliki kebutuhan dan keinginan dari permintaan tersebut. Analisis pasar konsumen pasar adalah proses yang bertujuan untuk memahami kebutuhan, preferensi, dan perilaku konsumen dalam pasar konsumen. Dengan melakukan analisis pasar konsumen, perusahaan dapat mengoptimalkan upaya pemasaran mereka, memberikan produk atau pelayanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelanggan, dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan konsumen. Manfaat analisis. Analisis pasar konsumen memiliki beberapa manfaat penting bagi bisnis. Satu, mengidentifikasi peluang. Analisis pasar konsumen membantu bisnis dalam mengidentifikasi peluang pasar yang dapat dimanfaatkan. Kemudian, perancangan produk dan strategi pemasaran. Dengan menganalisis pasar konsumen, bisnis dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan dan preferensi konsumen sehingga dapat merancang produk dan strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Mendapatkan konsumen. Melalui analisis pasar konsumen, bisnis dapat mengetahui siapa saja yang akan tertarik pada produk atau jasa yang ditawarkan, serta dapat mengetahui kualitas produk yang diinginkan oleh konsumen. Memahami tren dan pesaing. Analisis pasar konsumen membantu dalam memahami tren pasar dan persaingan, serta memberikan pemahaman tentang kondisi pasar dan kompetitor, meningkatkan omset dan mengurangi risiko. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang pasar konsumen, bisnis dapat meningkatkan omset dan mengurangi risiko kegagalan produk. Analisis pasar konsumen memiliki beberapa tahapan. Satu, menganalisis permintaan. Ini merupakan langkah pertama dalam menganalisis permintaan pasar untuk memahami kebutuhan dan preferensi konsumen. Dua, menetapkan target segmen pasar. Setelah menganalisis permintaan, berikutnya adalah menetapkan target segmen pasar dengan membagi pasar konsumen menjadi segmen yang lebih kecil berdasarkan karakteristik kebutuhan atau perilaku. Tiga, identifikasi peluang pasar. Melibatkan identifikasi peluang baru atau pengoptimalan peluang yang ada berdasarkan analisis pasar konsumen. Dengan melakukan tahapan analisis pasar konsumen ini, bisnis dapat memahami pasar dengan lebih baik, mengidentifikasi peluang, dan mengembangkan strategi pemasaran. Selain itu, terdapat juga langkah-langkah lain seperti tinjauan industri, analisis kompetitor, dan analisis SWOT. Ini penting untuk memahami pasar dan mengembangkan strategi pemasaran yang efektif. Segmen target pasar. Segmentasi pasar adalah proses membagi kelompok konsumen menjadi segmen pasar yang lebih kecil berdasarkan karakteristik, kebutuhan, atau perilaku. Setelah melakukan segmentasi, selanjutnya adalah menentukan segmen mana yang menjadi target pasar. Hal ini melibatkan pertimbangan mengenai ukuran segmen, profitabilitas, aksesibilitas, dan perilaku konsumen. Pembagian pasar.
Geografis. Segmentasi geografis adalah membagi keseluruhan pasar menjadi kelompok homogenis berdasarkan lokasi. Segmentasi pasar berdasarkan demografis dapat dibagi menjadi usia sesuai kebutuhan dan keinginan konsumen akan berubah seiring usia. Jenis kelamin dengan membagi pasar sesuai dengan jenis kelamin konsumen. Pendapatan yaitu dengan membagi pasar sesuai dengan pendapatan kelompok yang berbeda-beda. Psikografis, pada segmentasi ini, pembeli dibagi menjadi kelompok-kelompok berdasarkan status sosial, misalnya pemimpin masyarakat, pendidikan, golongan elit, golongan menengah, golongan rendah. Kemudian berdasarkan gaya hidup, misalkan modern, tradisional, kuno, boros, hemat, mewah, dan lain sebagainya. Kepribadian, misalnya penggemar, pecandu, atau pemerhati suatu produk. Tingkah laku. Segmentasi tingkah laku mengelompokkan pembeli berdasarkan pada pengetahuan, sikap, penggunaan, atau reaksi mereka terhadap suatu produk. Banyak pemasar yakin bahwa variabel tingkah laku merupakan awal paling baik untuk membentuk segmen pasar. Demikian materi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.